Shalom, salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pembacaan saat teduh kita dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memohon pimpinan Tuhan. Pujian syukur hormat kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih berkat-berkat-Mu boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu untuk kami. Sekarang kami membaca firman-Mu, tutup mengus tubuh jiwa dan roh kami, tutup mengus dalam mustar kami, tutup mengus di dalam darah Yesus Kristus. Tutup mengus tempat di mana saja kami berada untuk mendengarkan dan bersama-sama belajar firman-Mu hari ini saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan tentanglah Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian yang benar tentang firman yang boleh kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Di bawah judul berikut ke-10 orang kusta. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah, sekarang kita baca pada tuntunan renungan. Pada renungan harian.net tanggal 6 September 2022. Memahami keheranan Yesus. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lukas 17 ayat 15. Suatu ketika saya mengajak 9 anak untuk makan bersama di sebuah restoran. Melihat mereka menikmati hidangan dengan lahap, saya merasakan kebahagiaan yang tak dapat terlukiskan dengan perkataan. Menariknya, setelah kami selesai makan dan bersiap untuk kembali ke rumah, di mana lokasi kegiatan berpusat, hanya satu anak yang mengucapkan terima kasih secara langsung. Sedangkan 8 anak lainnya bersikap biasa saja. Setiap kali mengingat peristiwa itu,
Saya mengerti alasan keheranan Yesus ketika melihat hanya ada satu orang kusta yang kembali kepadanya. Setelah mendapati dirinya sembuh, ia bahkan mengungkapkan rasa syukurnya dengan tersungkur di hadapan Yesus. Namun ironisnya, 9 orang lainnya yang juga mengalami kesembuhan tidak pernah kembali untuk berterima kasih atas mujizat yang Yesus kerjakan atas diri mereka. Jika dipikir, sikap 9 orang itu memang keterlaluan, seolah mereka tak pernah diajarkan untuk berterima kasih atas kebaikan atau pertolongan yang orang lain berikan. Terlebih mereka menerima pertolongan yang tidak biasa. Karena kesembuhan dari kusta dan setelah dinyatakan tahir, maka sanksi sosial pun akan terhapuskan dari kehidupan mereka. Namun tanpa sadar, terkadang kita berlaku seperti 9 orang kusta tadi dalam merespon kebaikan Tuhan yang pernah kita terima. Kita lupa berterima kasih, terutama ketika menerima berkat yang menurut kita biasa atau wajar dialami orang percaya. Padahal jika Tuhan menarik berkat itu dari hidup kita, mungkin keadaan kita tak akan pernah sama. Berterima kasih adalah bukti bahwa kita menghargai setiap kebaikan Allah. Ya. Pembahasan hari ini tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. 10 sembuh, yang balik 1 yang berterima kasih. Yang 9, entahlah kemana mereka. Menikmati hidup biasa lagi. Seringkali kita juga seperti itu. Lupa berterima kasih, menghitung berkat-berkat Tuhan. Saking menikmati berkatnya. Saking menikmati mujizat Tuhan. Banyak orang yang menganggap biasa setiap apa yang dia terima dari Tuhan. Seperti mereka lulusan universitas terbaik, mereka pintar, rajin, diterima di perusahaan besar dengan gaji yang tinggi. Itu mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa. Sehingga mereka lupa kembali mencari Tuhan. Karena lagi asyik menikmati keberhasilannya. Mereka menganggap itu adalah kerja keras mereka selama bertahun-tahun belajar. Tahun-tahun di kampus belajar. Atau mungkin sejak SMP, SMA belajar dengan tekun. Tapi mereka lupa. Kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, kalau Tuhan tidak kasih berkat otak yang encer, ya itu tidak akan terjadi. Ya memang seperti orang lihat bahwa ya itu sudah wajar. Mereka mengambil buahnya. Proses di dunia ini dianggap wajar buat banyak orang. Matahari bersinar dari timur, tenggelam di barat. Wajar, alami. Cuaca hujan, cuaca cerah. Musim panas, musim bertanam segala macam. Itu suatu kewajaran. Mereka lupa siapa yang menciptakannya. Kita bahas itu panjang. Ya. Karena apa? Ada banyak orang di dunia ini yang berterima kasih kalau dalam keadaan terpepet. Ingat Tuhan kalau keadaan susah. Keadaan tidak susah,
lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menjalankan semuanya teratur dengan kuasanya. Ya, lupa segala sesuatunya. Karena punya duit, asik berjalan sana sini ke luar negeri, tidak ada waktu untuk membaca firman, tidak ada waktu untuk berdoa. Mungkin ya sempatlah doa makan, ya kan? Tidak ada semua itu. Tetapi mereka anggap itu suatu yang wajar. Ya, jadi kita bisa bernapas dengan lega. Kita bisa berjalan menikmati sinar matahari. Dianggap biasa. Tidak ada ungkapan syukur di sana. Mereka lupa banyak orang di rumah sakit yang menarik napas saja susah. Terus butuh bantuan oksigen. Mereka lupa banyak orang yang gangguan kulit yang dibutuh untuk terapi ultraviolet segala macam. Jika keadaan sudah susah, sakit baru ingat Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan menyembuhkan. Kalau tidak, bablaslah kita. Ya. Pasal ini mengingatkan kita bahwa mengucap syukur adalah bagian penting. Karena kita menyadari bahwa hidup kita tidak akan ada tanpa kuasa Tuhan. Kita bisa lahir dunia ini, kita bisa bernapas, bertumbuh besar, karena Tuhan. Mulailah belajar untuk menghitung berkat Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Setiap bangun tidur, dalam setiap aktivitas, dalam setiap istirahat sebelum tidur. Mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Agar kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Saat ini lagi musim pancaroba, batuk pilek udah di mana-mana. Kita harus mengucap syukur jika kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi semua musim dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita harus juga menyadari kita butuh Tuhan dan Tuhan itu ada buat kita. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan, bahwa seringkali kami berada di antara 9 orang kusta yang sembuhkan tapi tidak kembali untuk mengucap syukur. Menganggap itu hal yang biasa. Karena Engkau adalah Tuhan. Yesus adalah orang pilihan. Yang terkenal mampu menyembuhkan orang sakit. Yang terkenal punya kuasa.
Biar hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur dan memuji-muji Allah. Biar kami boleh menyadari bahwa setiap aspek hidup kami ada di bawah tangan Tuhan, ada di bawah kendali Tuhan. Untuk itulah kami mengucap syukur, agar kami selalu ingat bahwa kami butuh Tuhan, bahwa kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Karena seringkali kami lupa, kami sombong mengandalkan diri sendiri. Jikalau kami belum sakit, jikalau kami masih bisa mengerjakan segala sesuatunya, kami akan lupa dengan Tuhan. Baru kami sakit parah, baru kami tidak bisa ngapa-ngapain, kami baru ingat Tuhan. Tuhan sembuhkan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami bersikap seperti itu. Biarlah kami boleh belajar dari satu orang yang kembali untuk mengucap syukur. Mengucap syukur artinya menghargai apa yang sudah Tuhan berbuat dalam hidup. Mengingatkan, selalu memupuk iman bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Bahwa kami selalu butuh Tuhan. Masa kecil kami digendong oleh ibu yang melahirkan kami. Kami belajar, Engkau mengajari kami untuk berjalan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk berjalan. Setelah kami berjalan, kami bisa melakukan apa saja. Kami sering melupakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau yang baik, Engkau yang setia. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus selama saudara kami. Kami mengucap syukur atas apa yang boleh berkat kami terima hari ini. Atas apa yang boleh kasih karunia-Mu yang kami terima hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang baik, Kau yang setia. Mengucap syukur sepanjang hari ini. Berserah dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktunya, saudara-saudara. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk mengucap syukur selalu. Karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Sampai jumpa esok hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya.